Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Jadi di musim saat ini kita diwajibkan untuk di rumah saja, mencuci tangan, memakai masker bila keluar rumah. Ibu harap kalian selalu mencuci tangan dan menjaga kebersihan ya. Jangan lupa memakai masker bila saat keluar rumah. Baik, Bu. Baik, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sepertinya sudah masuk Zoom semua ya. Kita mulai pelajaran kita hari ini. Materinya tentang teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial budaya, dan juga lainnya bisa terjadi. Sebuah peristiwa, baik peristiwa alam maupun peristiwa sosial yang terjadi di antara kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat serta juga proses. Teks eksplanasi memiliki struktur, yakni yang pertama itu ada pernyataan umum. Pernyataan umum ini berisi tentang penjelasan umum mengenai fenomena yang akan dibahas. Yang kedua itu deretan penjelas, berisi tentang penjelasan proses mengapa fenomena tersebut bisa terjadi. Yang ketiga interpretasi itu teks penutup yang bersifat pilihan bukan keharusan. Teks eksplanasi juga memiliki ciri-ciri, yakni satu, informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Yang kedua itu hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang keempat itu fokus pada hal umum, generik, bukan partisipan manusia, contoh tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lain-lain. Teks eksplanasi juga memiliki kaidah kebahasaan. Yang pertama itu fokus pada hal umum. Yang kedua, dimungkinkan untuk menggunakan istilah ilmiah. Yang ketiga, menggunakan konjuksi waktu atau kausalitas. Yang terakhir, menggunakan kalimat pasif. Untuk contoh teks eksplanasi, mari kita lihat video berikut ini.
setelah kita melihat video tersebut, Ibu kasih contoh teks untuk kalian analisis membentuk kelompok ya. Silakan membentuk kelompok dan menganalisis teks tersebut. Ibu tunggu waktunya 20 menit ya anak-anak. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, setelah kalian berdiskusi kelompok, sekarang kita presentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang menganalisis struktur kaidah bahasa teks eksplanasi yang berjudul terjadinya matahari terbenam. Strukturnya yaitu pernyataan umum, matahari terbenam atau sering disebut sunset adalah fenomena alam berupa waktu di mana matahari menghilang di bawah garis cakrawala di sebelah barat. Nah, proses atau deretannya, matahari terbenam terjadi sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Pada saat itu, langit berwarna merah. Hal tersebut terjadi karena proses kombinasi penyebaran relikvis warna biru dan tingkat kepadatan atmosfer bumi. Menurut model penyebaban relikvis, cahaya biru terpancar-pancar oleh partikel-partikel kecil. Matahari terbenam terjadi karena proses perputaran bumi pada porosnya. Bumi adalah salah satu planet yang mengitari matahari dan juga mengitari dirinya sendiri. Waktu yang diperlukan bumi untuk berputar pada porosnya adalah 24 jam. Nah, matahari tampak terbit dari timur karena bumi bergerak ke arah timur, kemudian menuju ke barat ketika matahari tampak terbenam. Interpretasinya yaitu ketika berputar pada porosnya, sebagian area bumi yang berhadapan dengan matahari mengalami siang hari. Kemudian, seiring dengan perputaran bumi, area yang tadinya menghadap matahari berputar membelakangi matahari, sehingga area yang tidak mendapat sinar matahari atau ketika matahari terbenam mengalami malam hari. Selanjutnya, ke Saudari Fitri. Baiklah, saya lanjutkan. Yang kedua yaitu kaidah kebahasaan. 1. Menggunakan istilah. Matahari terbenam atau sering disebut sunset adalah fenomena alam. Penjelasan. Sunset adalah fenomena alam berupa waktu di mana matahari menghilang di bawah garis cakrawala di sebelah barat. Hal tersebut terjadi karena proses kombinasi penyebaran Rayleigh warna biru. Penjelasan. Rayleigh adalah cahaya biru terpencar-pencar oleh partikel-partikel kecil. 2. Menggunakan keterangan waktu. Pada saat itu, langit berwarna merah. Alasan, pada merupakan salah satu keterangan waktu. Dan yang 3, menggunakan konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat waktu. Kemudian menuju ke barat ketika matahari tampak terbenam. Kemudian seiring dengan perputaran bumi. Alasan, kemudian merupakan salah satu konjungsi antar kalimat waktu. Terima kasih. Baik, itulah diskusi kelompok dari kelompok 1. Kami kembalikan ke Ibu Guru. Baik, terima kasih kelompok 1. Hasil diskusinya sangat bagus. Lanjut kelompok 2, silakan. Baik, Bu. Saya Amar Aulia Umami akan mewakili kelompok 2 yang akan menjelaskan analisis struktur teks eksplanasi. Yang pertama ada pernyataan umum, yaitu banjir adalah suatu peristiwa di mana permukaan daratan digenangi oleh air. Jika dilihat dari penyebabnya, banjir dapat diakibatkan oleh hujan deras, meluapnya sungai, dan meluapnya air laut. Yang kedua, urutan sebab akibat. Hujan deras yang berlangsung lama dan dalam intensitas yang konstan, maka tanah tidak dapat lagi menampung atau menyerap air hujan.
Akibatnya air hujan menggenang di daratan yang ketinggiannya lebih rendah. Banjir juga dapat diakibatkan oleh meluapnya air sungai. Kebiasaan masyarakat yang membuang sampah sembarangan di sungai, ditambah lagi menyempitnya sungai yang digunakan sebagai pemukiman mendorong terjadinya banjir. Selain hujan deras dan meluapnya sungai, air laut yang pasang juga dapat mengakibatkan terjadinya banjir. Banjir ini terjadi di kawasan pinggir pantai dan di pinggir pantai dan mempunyai ketinggian tempat yang sama dengan permukaan air laut atau bahkan di bawah permukaan air laut. Ketika air laut pasang karena gaya tarik bulan dan bumi menyebabkan daratan ikut digenangi oleh air laut. Banjir ini terjadi tidak dalam waktu yang lama, hanya pada saat pasang air laut. Yang ketiga, interpretasi banjir merupakan fenomena alam yang diakibatkan oleh berbagai faktor, seperti hujan deras, sungai meluap, dan pasang air laut. Jika kita giat dalam menjaga dan merawat lingkungan, peristiwa banjir bisa diminimalisir. Selanjutnya saya serahkan ke Saudari Husna. Baik, melanjutkan penjelasan dari Saudari Anar, yaitu mengenai kaidah kebahasaan. Yang pertama itu ialah fokus pada hal umum, partisipan bukan manusia. Kedua, menggunakan istilah ilmiah. Ketiga, menggunakan kata kerja material dan relasional. 4, menggunakan konjungsi temporal dan kausal. Yang kelima, menggunakan kalimat pasif. Dan yang terakhir yaitu bersifat fakta. Saya kembalikan lagi ke Ibu. Baik, terima kasih anak-anak. Hasil diskusi kalian sangat bagus semua. Tidak terasa waktu kita sudah mau habis ya anak-anak. Mari bantu Ibu untuk menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan pelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, Fitri. Silakan. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Jadi, kesimpulan teks eksplanasi berisi tentang ikhtisar atau inti dari pembahasan. Sekian, Bu. Baik, terima kasih Fitri sudah membantu Ibu menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulan Fitri tadi sudah benar, akan Ibu tambahkan sedikit. Teks eksplanasi sering kita jumpai di sekitar. Hampir semua pernah membaca atau melihat langsung tentang proses terjadinya suatu kejadian seperti fenomena alam, misalnya gempa bumi, tsunami, banjir, dan peristiwa lainnya. Sebuah teks dikatakan jenis teks eksplanasi jika isi teks berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, dan ilmu pengetahuan atau budaya bisa terjadi. Baiklah, sekian pertemuan kita hari ini. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Baiklah, kita tutup pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.